Oke, hari ini hanya bentuk apa ya? Bukan review ya, pendapat atau kesannya setelah menggunakan stick ori pabrik atau KW ya. KW dia itu tiruannya untuk stick yang model PS4. Jadi ada ciri khas ininya ya. Seingat saya sticknya PS3 ini tidak ada lampu indikator warna biru ya di sini. Seingat saya sih, tapi saya sudah lama tidak ngegame di rental, jadi lebih sering di rumah ya semenjak ada komputer. Lalu waktu mau beli sih saya survei dulu ya, sekiranya controller pengganti keyboard mouse untuk game-game tertentu memang mengharuskan pakai stick ya. Misalnya game zaman PS2 itu kayak Metal Gear Solid itu kalau pakai keyboard mouse tentu saja saya akan kerepotan ya, soalnya untuk game-game yang sekarang itu kalau pakai keyboard mouse itu sudah enak ya desainnya. Memang perkembangan zamannya beda. Kesan saya pakai stick ini ya, meskipun dia KW ya atau bukan orinya atau istilahnya ori pabrik ya, dia itu nyaman, genggamannya enak buat saya gini. Meskipun saya sudah tidak terlalu aktif lagi ngegame kayak zamannya PS2 dulu, kelihatan ya generasinya. Untuk penekanan tombolnya itu nyaman, ini mirip dengan stick ori PS2 zaman dulu ya, waktu booming-boomingnya rame. Dan tombolnya fungsi, tentu saja untuk beberapa fungsi itu dia tidak bisa ya. Ini tidak saya coba untuk yang ini tidak saya coba, soalnya saya tidak suka game pakai headset, speaker langsung. Lalu ininya trackpad ya atau mouse itu fungsi tapi kurang nyaman, tidak seakurat seperti punyanya laptop ini, jadi enak digunakan. Terus ini kalau kotor nanti di bagian layar itu dia itu gerak-gerak sendiri ya. Jadi kalau teman-teman enak-enak ngetik atau ngegame atau apa, tiba-tiba kursor di bagian komputer itu gerak-gerak sendiri, berarti masalahnya dari sini, dia itu kotor, bersihkan saja, dilap atau apa gitu atau dicabut. Terus ada fitur Bluetooth, tidak saya gunakan soalnya sempat lihat review-reviewnya untuk ngegame via wireless atau Bluetooth tidak disarankan, soalnya ada jeda lumayan agak lama ya, apalagi kalau game-game generasi sekarang itu nuntut jeda itu kalau bisa tidak ada. Jadi sampai sekarang saya masih pakai kabel bawaannya, dia itu pakai kabel micro USB, sepertinya bisa diganti dengan kabelnya HP ya, yang tentu saja portnya masih micro USB, atau teman-teman belikan yang lebih panjang, terserah. Untuk ngegame pakai kabelnya belum saya coba, tapi ngecas ya, ngecas jalan, soalnya tegangannya cuma 5 volt ya. Ini sama dengan charger HP yang masih mendukung super fast charging ya, selama tidak lebih dari 5 volt aman. Kalau untuk mengetahui 5 volt enggaknya, teman-teman cari di charger itu ada tulisannya 5 volt. Bentar. Ini dia. Ini 5 volt. Nah, ini. Ya, kelihatan ya. Dia itu 5 volt 2000 mAh, jadi itu yang tidak boleh lebih dari 5 volt ya. Lalu kemudian selain ergonominya nyaman, spare partnya itu kalau saya lihat sekilas di marketplace, jadi ini yang kata kuncinya ya, dia stick ori pabrik, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu kalau harga dari 40-50an boleh lah. Soalnya kenyamanan itu relatif ya, belum tentu pandangan nyaman untuk saya itu sama dengan teman-teman, jadi sesuaikan aja dengan dana yang ada. Lalu untuk spare partnya ya, spare part itu kalau saya sekilas lihat di marketplace-nya ini, dia itu sama, jadi ini bisa jadi kayaknya sih tidak ada perbedaan sih, langsung tinggal bongkar, tinggal pasang, entah itu solder atau apa. Tapi kayaknya teman-teman tidak perlu solder. Masih perlu solder ya untuk beberapa part seperti
motorik analognya itu teman-teman kayaknya harus menggunakan solder. Tapi kalau selama kayak tombol-tombol analog dan beberapa hal kayak kabel soket bagian chargernya sini, kayaknya teman-teman nggak usah pakai solder lagi ya, dia itu sudah bentuk soketan. Intinya untuk beberapa part itu dia bisa pakai yang punyanya stick orinya, kayak karet-karetnya, PCB atau motherboardnya juga banyak yang jual kok. Sebenarnya alternatifnya ada dua ya untuk teman-teman yang ingin beli stick ini. Teman-teman bisa beli stick baru yang cari kejangkau, tentunya cari yang bekas punyanya Pastika atau Pasport, atau beli yang baru 150-an, harganya 150, tapi dengan kondisi yang KW. Memang ada konsekuensinya ya, beda-beda. Tapi yang sering bongkar pasang atau coba-coba eksperimen belajar, tentunya ini masih layak pakai. Kalau saya ditanya apakah untuk pemula ini layak beli, bisa dibeli, boleh sih. Saya merekomendasikan bisa kok beli ini kok. Mungkin waktu instalasinya agak ribet ya, tapi intinya sudah banyak kok di YouTube tutornya, tidak sulit kok instalasinya. Oke, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih, semoga membantu untuk menambah referensi. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa komentar.